Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina karim Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Puja-puji hanya milik Allah. Satu-satunya zat yang kita sembah dan juga memohon kepadanya. Dan alhamdulillah kenikmatan yang begitu besar yang telah Allah karuniakan untuk kita semua, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang alhamdulillah di pagi ini karena nikmat Allah kita bisa hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan sakinahnya, bahkan para malaikat hadir dan Allah menyebutkan orang-orang yang berada dalam majlis ilmu dengan syarat memang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, yatsluna ayatillah yatsluna alkitab wa yatadarusuna bainahum, dan dalam majlis ilmu itu adalah orang-orang sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah, kemudian saling mempelajari, dan mudah-mudahan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia yang lain, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Dan inilah bagian dari manifestasi kita belajar Al-Quran, yaitu tentang bagaimana kita sama-sama kembali mempelajari tentang keluarga kita dalam program Sekolah Ayah Bunda yang alhamdulillah dibimbing oleh dua guru kita, Ustaz Dodi Al-Jambari dan juga Ustaz Rudi Renata, yang alhamdulillah beliau di pagi ini sedang siap-siap ya untuk berangkat ke Aceh. Kita doakan mudah-mudahan guru kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga Allah jaga dalam perjalanan dakwah yang memang punya tugas besar. Selain para relawan sudah membantu untuk recovery dalam hal fisik gitu ya, membantu para korban bencana ini, tapi juga ada hal lain yang alhamdulillah yang akan biasa dilakukan oleh guru kita Ustaz Ruli dalam melakukan recovery psikologis ya. Dan itu penting juga karena betapa besar pengaruh bencana ini terhadap para korban, tidak hanya aspek fisik gitu ya, tapi juga aspek psikologis yang juga harus di recovery. Alhamdulillah guru kita Ustaz Dodi sudah bersama kita sambil menunggu Ustaz Ruli ya, belum hadir ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karena beliau sudah berada di Jakarta ya, kalau saya tidak salah ya, dari informasi beliau sudah berada di Jakarta dan lagi siap-siap untuk menuju Aceh. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah bikhair bibarakati doaikum. Kalau nggak didoain sama antum nggak bisa ini. Masya Allah, Kayak alhamdulillah. gini nih. Sama saling doakan Ustaz. Nah, di Abah Ruli belum hadir ya nampaknya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Amin, amin, Dapat amin. sinyal, dapat koneksi, dapat tempat yang nyaman buat beliau bisa ngobrol sama kita. Baik. Jadi temanya memang tentang sebuah persiapan menuju Aceh ya. Mungkin bisa kita gali dari Abah Ruli gitu ya. Iya. Kalau Untuk saya bercandanya sama beliau, ini perjalanan beliau kan menyelamatkan hati banyak orang. Jadi Anda bilang perjalanan sang juru selamat ini. Masya Allah. Cuma nanti apa diartikan beda lagi, agak nganu gitu ya. Allah, Allah. Ekspedisi hati ini sebetulnya lebih kepada persiapan ekspedisi hati karena beliau insya Allah akan mencoba untuk mengembalikan keyakinan banyak orang tentang bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memberikan begitu banyak apa namanya nikmat gitu. Nah, ini beliau sudah Masya Allah. ada, Alhamdulillah. sedang lagi Ahlan, ahlan Abah Ruli. Dan ya kamu. ekspedisi hati ini Masya Allah ya. Saya membayangkan sebuah tema yang penuh dengan hati ya. Artinya memang
orang yang mendengarkan harusnya memang tergerak ya dengan ekspresi hati ini, tidak hanya jadi penonton gitu ya. Eh, Memang Abaruli misinya memang lebih ke melakukan recovery hati, katakanlah begitu saja ya. Nah, Kalau untuk yang bantuan-bantuan fisik itu sudah banyak dilakukan oleh para relawan, dan pemerintah juga sudah mengeluarkan dana yang besar ya, dari mulai relokasi, kemudian membuat hunian sementara gitu kan, dan lain sebagainya lah. iya, Dan memang ada beberapa katanya sih juga masih, karena memang luar biasa ya luas daerahnya, dan masih ada jalan-jalan yang mungkin ya alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang sudah bisa tertembus gitu ya, artinya bantuan sudah nyampe, sudah tertanggulangi, dan korban hampir 1.000 lebih ya, itu memang luar biasa ya. Kita doakan ya, para korban ini syahid ya Syed ya. Karena memang insya Allah. orang yang tertimpa bencana apalagi yang tenggelam itu dalam sabda Nabi yang mulia termasuk orang lain dicirikan syahid ya. Memang bukan hanya di dalam medan perang ya, tapi ini adalah karena tertimpa bencana, dan kita doakan keluarga yang juga ditinggalkan diberi kesabaran dan bisa mengambil hikmah. Kita yang jauh pun sesungguhnya juga menjadi ujian, karena kita dituntut untuk juga bisa mengambil hikmah apa yang kita bisa dapatkan dari musibah yang yang menimpa saudara-saudara kita. Nah, Assalamualaikum Abah Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Dan sudah di Jakarta ya Abah ya? Sudah, sudah. Alhamdulillah, syukurlah. Yang selatan, Nggih, ya, seperti Masya. biasa ya. Nah, baik, seperti saya biasa. Siap. langsung persilakan Jadi, kepada Guru Ustaz Dodi taib, taib. memandu Bismillah. sebuah obrolan penuh hikmah insya Allah pagi ini, dan jamaah yang Allah silakan siapkan diri kita untuk menerima satu nasihat dan juga obrolan penuh hikmah dari guru kita. Fadhil Mashkur. Taib. Syukuran. Jazakumullah khair. Allah fi Amin. kuliyatukum ya Ustadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam misi penyelamatan nanti insya Allah eh, sang juru selamat akan mendatangi ya, Domba-domba yang tersesat itu. Sumatera Utara, Aceh. Kemana aja rutenya, Zat? Rencananya, Zat? Rencananya sih berangkat ke Medan, dari Medan nanti jalur darat Set, ke Aceh. Aceh. Taib. Ya, Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu yang dimana Allah SWT. Kebersyukuran itu tentu menjadi sebuah keniscayaan, dan kita sempurnakan kesyukuran kita dengan salawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW. Kita akan menyimak bagaimana persiapan ekspedisi hati yang digelar oleh Ustaz Ruli. Beliau selain mempersiapkan rumah literasi, perahu literasi, banyak sekali hati-hati yang mesti beliau jadikan bahan ekspedisi. Dan kali ini kita akan mendengarkan persiapan beliau ke Medan. Lewat Kuala Namu, kan? nggih, lewat Kalam Ustaz. Kuala Namu baru kemudian jalan darat ke Aceh Iya, ya. Ada eh, berapa target wilayah yang disasar? 4 atau 5 mungkin insyaallah. Baik. Jadi rencananya mulai dari diawalin nanti di Langsa ya, Langkat, Langkat dari Langkat dulu. Langkat. Langkat dulu, kemudian nanti kemudian nyusuri Langsa, terus nyusuri apa namanya Biren, Hmm. dan nyambung-nyambung lah ke sana sampai atas lah nanti salah seperti itu. Tapi memang bahwa gini, dalam proses ini kalau tadi saat kalau kita ngomong ekspedisi hati itu, kita itu memulainya kan dengan kasih, bukan dengan kasihan. Ini yang Ya, kadang-kadang harus kita mulai bahwa apapun yang kita lakukan ini dengan kasih, jadi jangan dimulai dengan kasihan. Kalau dengan kasihan nanti beda ininya gitu. Jadi ya, kita eh, berharap sih ini baru agenda awal ya, agenda turunannya memang menjadi eh, yang kita fokuskan sebenarnya program-program kita itu pada guru-guru, sebagai guru-guru. Kenapa pada guru? Karena dengan guru ini eh, mereka intervensinya kan cukup lebih banyak ya, ya, intervensinya lebih banyak daripada nanti bukan ini. Mereka juga bagian dari masyarakat, mereka bagian dari sekolah, dan mereka juga harus ini anak-anak. Jadi kita berharap nanti mereka juga memberikan apa ya, memasukkan mengintervensi hal-hal positif itu melalui anak-anak. Jadi bahwa hari ini mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan pada mereka, hari ini menjadi sesuatu yang menjadi target kita seperti itu. Masya Allah.
Ini kan berarti saya jadi ingat bagaimana Jepang mengatasi bom Hiroshima ya, setelah Iya, dimusnahkan habis, yang Kaisar Hirohito kumpulkan yang pertama kali adalah berapa banyak guru yang masih hidup tersisa. gitu ya. Iya, Itu yang tersisa berapa guru yang masih hidup, dan kemudian langkahnya taktis justru dari para guru. Afan, Ustaz, guru ini menjadi apa? Sosok yang memang bisa diandalkan, mereka akan sangat tangguh untuk bisa menerima dan retelling eh, the most of story. Apa sih? Gue ngomong apa sih ini? Dia apa yang paling paling mudah menyerap dan resharing, menceritakan ulang ke begitu banyak orang itu karena memang profesinya atau kebiasaan yang mereka lakukan, atau gimana? Kenapa guru? iya, iya. Jadi gini, mau tidak mau diakui bahwa hari ini yang paling powerful tadi ya dalam dalam konteks itu hari ini kan kalau ngomong stakeholder pendidikan itu sebenarnya tiga. Kalau kita sepakat stakeholder pendidikan itu tiga. Ada orang tua, ada masyarakat, ada guru. Dalam artian sekolah ya, dalam artian Ya, sekolah. Kemudian hari ini kalau kita bicara masyarakat dengan kondisi seperti ini, mungkin untuk mengintervensi langsung cukup cukup berat, ya cukup berat. Kemudian orang tua juga eh, dengan segala macam kesibukannya, dengan segala macam kondisinya pun cukup kita agak agak berat. Tapi ketika profesi guru ini profesi yang memang dia ketemu anak langsung, dia ketemu si penyintas langsung, dan dia juga bagian dari masyarakat yang kita harapkan dia itu menjadi hub dari ketiganya, gitu. Menjadi hub ketiganya. Jadi akhirnya ini yang menjadi kenapa kita pilih guru gitu. Jadi kan istilahnya guru itu kalau pagi juga ngajar, kalau sore bersama masyarakat kan gitu kan. Nah, iya, ini yang menjadi apa namanya? Menjadi titik kenapa kita memilihnya dari guru. oke. Gitu. Kalau kalau saya tarik ke lebih lebih universal, Ya, Rasul SAW itu justru menempatkan posisi kebaikan pada manusia itu adalah mengajarkan, gitu kan, ya, atau ya, memberikan manfaat. Kan kalau ya. ada dua yang paling masyhur, khairukum man ta'allamal Qur'an wa Alam. 'allamah, yang satunya khairun nas anfa'um linnas gitu. Orang yang paling baik itu yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Yang satu orang yang paling banyak nebar manfaat. Ya, Kalau kita lihat dari situ, berarti memang orang-orang yang harus punya ketangguhan tertentu, berarti kepengennya sih narik itu menjadi bagian yang ini kan. Rasulullah SAW kan tidak melakukan eksklusivisme di dalam hanya guru yang bisa melakukan itu. ya. Artinya semua harus jadi guru gitu kan? Betul. Bahwa kalau dalam bahasa ini nahnu duat qabla kulli syai' kan intinya gitu kan. Ya, Bahwa ya, kita ya, semua itu ya. penyeru ya. Kalau kita bahkan mengajak itu kita sebagai penyeru, para penyeru itu bahwa yang jadi penyeru pertama itu kan para guru seperti ini. Ya, Walaupun nanti sebenarnya kita bisa menyeru dengan segala macam profesi kita. Tapi ya, kalau ada orang yang profesi yang kayak bisa dikatakan langsung plek ketiplek ya, plek ketiplek gitu istilahnya, plek ketipleknya para nabi itu guru gitu. Dan ininya jadi mereka lah para penyeru. Nah, ini kita juga berharap dengan kenapa guru ini, karena keteladanan hari ini kita berharap memulai dari guru. Kemarin itu obrolannya begini. Ketika kita mau mengintervensi orang tua, langsung itu kan personal ya, agak cukup ya, effortnya sangat dengan waktu yang ya, terbatas. Kita ada keterbatasan waktu, bahwa dengan effort yang terbatas kita kalau intervensinya langsung ke orang tua mungkin agak berat. Mengumpulkan orang orang masyarakat dalam satu tempat itu juga effort lagi. ya, Effortnya luar biasa, apalagi dalam kondisi hari ini. Nah, yang paling mungkin adalah yang diintervensi adalah melalui jalur pendidikan. Sesuai memang kami di pendidikan. Nah, ini menjadi pilihan, dan kita berharap para guru-guru inilah yang nantinya menjadi apa namanya, teladan-teladan gitu ya. Teladan-teladan di komunitas-komunitasnya, di rumahnya nanti juga sama bagaimana ternyata, karena memang kemarin kita ini banyak juga yang masih ini ya, traumatiknya masih belum 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 selesai gitu. Nah, ya. kita berharap nanti melalui di anak-anak dan sebagainya ini kita masuk masuk ke sana seperti itu. Oke, jadi anak-anak dulu yang diberesin di sana ya. Ya, karena yang paling
yang paling rentan ya, paling rentan Hmm, itu kan ada dua. Yang paling rentan itu kan ada anak, ada wanita. Ada ya, wanita, kemudian, nah yang paling rentan, paling utama adalah anak. Jadi kalau di contoh dulu di apa namanya, di case-nya tsunami ya, di case tsunami aja dulu yang paling banyak itu kan anak-anak yang akhirnya ketakutan dan melihat air dalam jumlah banyak aja takut gitu ya. ya, Ini kan juga mereka mendengar gemuruh air aja juga sudah ada yang lemes istilahnya gitu ya. Yang ini yang sekarang yang bagaimana kita coba untuk mengintervensi. Nah, tadi kalau jadi modelnya nanti lebih banyak di training trainer saja. Jadi bagaimana ya, kita latih mereka untuk pendampingan, tetapi ketika mereka nanti memang ada case-case yang sangat berat berarti tetap nanti ditangani oleh pawangnya lah istilahnya gitu ya kalau untuk berat-berat mah. Tapi kalau yang masih bisa masih bisa diberesin istilahnya oleh mereka ya beresin sendiri. Dan sebenarnya kan apa namanya yang paling bisa dalam tanda kutip itu yang paling bisa menguatkan kan adalah stakeholder lokal ya Zed, ya. ya. Saya punya keterbatasan dengan bahasa, Hmm, kagak ngerti kita ya, bahasa sono kagak ya. ngerti gitu kan. Ingetnya cuma bengong jempa aja. Iya, iya, apa namanya, taunya ayam tangkap gitu kan, nanti taunya ayam tangkap doang sama ini kan. Nah, padahal mereka nanti kan butuh ngobrol, Ustaz ya. Nah, Ya, nah mungkin gini, ngobrol yang kayak gimana yang akhirnya bagaimana kita bisa menangkap empati, kita melihat dari sudut pandang empati tadi, melihatnya dari sudut kasih bukan kasihan. ya, Sama dengan sebenarnya kalau kita tarik kepada ranah anak-anak hari ini, teman anak-anak itu kan butuh teman ngobrol ya. ya, ya. Nah, anak-anak kita di rumah butuh teman ngobrol dan itu pun dengan kalau kata Rasul itu dengan bahasa kaumnya. Ya. Nah, kalau di sana saya terus terang bahasa kaumnya saya kagak ngerti gitu kan. Taunya Hmm. kalau U itu kan kelapa, ini kan air kelapa U. Kelapa. I itu air, U itu kelapa. IU itu air kelapa. Ingat saya itu doang itu. Sama Pajo, Pajo itu makan, Pajo buh itu makan Hmm. nasi. Yang lain itu kan nggak ngerti kita kan gitu kan. Ingatnya mungkin Nah, gayo gitu ya. Nanti mungkin bawa gayo ya. oh, kalau Kopi. gitu kelihatannya kemarin mana kabin-kabin tuh langsung ngasih nomornya itu. Kabin tuh ngasih nomornya langsung apa namanya kopi Aceh. Saya bilang, loh, ini Nah. tuh kita mau mau ngapain kok langsung dikasih nomor kopi itu maksudnya kodenya kok kode keras semacam kode keras ini saya bilang gitu. Tapi kalau lihat guru, bagaimana guru ini kan figur aman ya, Zat. Ya, Dia secure attachment di luar keluarga kan sebetulnya. ya Kalau betul, dalam kondisi krisis itu kan bahkan bisa menggantikan orang tua kan. Jadi betul. hadir rutin, konsisten, nggak Ya, temporer seperti relawan. Relawan kayak jenengan betul. kan datang, prep, ngilang gitu kan. Tapi kalau mereka kan terus gitu ya. Saya Dan kadang-kadang nggak tahu, ini relawan apa relawan juga nggak tahu nih. Relawan, relawan atau relawan. relawan jalan-jalan doang. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat secara figur dewasa, guru itu kan figur dewasa yang lebih stabil lah secara emosional Ya, dibanding dibanding masyarakat umum gitu. Dan ya, mampu menggantikan rasa aman ketika keluarga juga terdampak, keluarganya betul, sendiri juga terdampak kan gitu. Artinya betul. kehadiran kehadiran figur yang aman ini jadi sangat sangat krusial ya untuk menurunkan kecemasan dan trauma itu ya. Iya, nah itu kenapa kita memilih guru, Ustaz. Jadi kenapa kita memilih sekolah dan memilih guru itu karena itu. Jadi, nah kalau ternyata gurunya yang masalah kan repot kan gitu kan. Kalau gurunya nggak gurunya, ya kan sudahlah di rumah kondisi, Waliyadzubillah. iya, ya Iya, kalau iya, iya. kondisi rumahnya kondisi hari ini kan beberapa kan bahkan ya banyak ya yang hilang tak berbekas Ustaz, kan. Hilang Iya, tak berbekas banyak. Yang kemudian ya dengan segala macam kondisinya dan memang kan hari ini yang paling bagus itu kan tidak kalaupun relokasi itu kan bukan relokasi setengah-setengah, tapi relokasi sekampung gitu kan. iya, Kenapa? iya. Karena jangan sampai memang eh, jangan sampai ini apa namanya eh, mereka tercerabut dari komunitasnya. Hmm, iya. Itu Yang jadi paling asing lagi. iya, paling gampang itu kan mereka itu akan ngobrol dengan orang yang sudah dikenalnya, Hmm, dengan iya, aktivitas yang mereka tidak jauh berbeda dengan aktivitas awalnya. iya. Istilah kata, mhm, Kalau ngelihat wilayahnya tuh, Zat. ya, Maaf, motong, Zat.
Nggih, Kalau ngelihat lokasinya itu ada beberapa tempat yang tidak mungkin tidak bisa dihuni lagi karena betul, lumpurnya betul. begitu dalam sampai lumpur 2 meter itu mau angkat pakai apa, mau dipindahin kemana kan gitu. Itu jadi aduh, ya memang harus relokasi tapi ya memang tidak sesederhana itu. Ini Ya karena kemarin, nggih, mhm. pripun? Kemarin kan teman-teman Nurul Asri akhirnya kan tadi menginisiasi beli ekskavator sama ini kan saking kecilnya gitu ya. Bukan beko tapi beki gitu kan. Jadi saking saking ya memang kebutuhannya gitu dan memang kalau nyewa kan mahal saja. Ya, Jadi proses itu dan memang itu pun di tempat-tempat yang mungkin dalam sejarah baru sekali dua kali sekali gitu. Tapi yang lain-lain kan memang benar-benar tapi memindahkan itu kan tidak sesederhana yang dibayangkan gitu kan. betul. Betul. Apalagi apalagi sudah beranak pinak dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi kembali pada kalau saya pada titik ini dan bagaimana kita mengembalikan pada rumah-rumah kita hari ini, rumah-rumah kita hari ini. Jadi memang bagaimana sekarang itu kebutuhan kebutuhan anak gitu. Kalau ngomong kebutuhan anak, kebutuhan penyintas itu adalah mereka mendapatkan lingkungan yang aman dan mendapatkan teman-teman yang aman dan nyaman. Ya, Ada teman kalau istilahnya mereka dengan teman tuh kalau namanya anak ya ketemu dengan anak lain itu ya secara normal dan secara ini pasti mereka main. Udah itu fitrahnya nggak ya. usah, iya itu sudah apapun Kenal lah lumpur. kenal nama nggak kenal nama udah amat yang penting main aja dulu gitu. Iya, bahkan lumpur itu kan dijadikan tempat main saja. Dan saya Mm-mm. kan pernah pernah kejadian kalau dalam konteks ini saya pernah kejadian anak saya waktu itu masih usia berapa tahun gitu ya ketemu sama anak dari suku lain yang berbeda bahasanya berbeda sama sekali gitu kan. Tapi mereka bisa kok bermain. Nggak tahu mereka pakai bahasa apa ya. Mereka tiba-tiba ngumpul terus tiba-tiba main aja. Padahal ngomongnya pakai bahasanya masing-masing pada waktu itu usia 4 5 tahun gitu ya. Yang satu pakai bahasa Jawa, yang satu pakai bahasa Sunda dan yang mereka juga nggak saling ini tapi kalau anak kan sederhana saja ya. Kalau Ya. makanya kan kalau bahasanya kalau ketemu anak itu ketemu yang genuine saja Hmm. dan anak-anak itu kan genuine ya. Jadi Ya. mereka pasti ketemu dengan genuine-nya gitu loh. Kalau nggak apa namanya, nggak susah lah gitu, nggak susah kalau untuk anak itu nggak susah gitu. Ini Karena memang pasti ya kita mesti ngobrol sama Budi Darmi atau guru-guru yang lain ini karena pemulihan psikososial ini kan bukan proses yang instan bisa kayak Pak Tarno tolong dibantu jadi apa prok gitu kan ya. betul betul Kan betul mesti betul. dampingin anak hari demi hari, ngenalin perubahan perilaku kecil yang bagaimana mereka menarik diri kayak jenengan tadi bilang bahwa ngelihat air aja udah bisa tegang sendiri tiba-tiba keringetan nggak jelas gitu atau Iya, malah kadang agresif atau mungkin diam berlebihan gitu kan itu kan bisa para guru ini bisa melakukan intervensi apa paling awal gitu ya sebelum gangguan betul. yang berkembang itu lebih lebih berat gitu kan Iya, itu betul. makanya mungkin kalau konselor atau relawan mungkin nggak bisa melakukan itu atau bantuan bantuan yang sifatnya darurat nggak bisa begitu tuh butuh Iya, butuh jangka panjang gitu ya kan. betul betul. Makanya kan kita ini karena kita memahami peran kita hanya sementara, hanya cuma datang dan kemudian pergi. Nah, kita Ya. kan harus memastikan yang ini. Nah, bahkan kalau menurut saya gini, ke teman-teman MKI, Majelis MKI, kita kalau memang nanti mungkin kita udah lama nggak offline ya, sekali-sekali offline bagaimana kita tadi pendampingan psikososial. Bukan untuk orang lain, mungkin untuk keluarga-keluarga kita juga. Namanya anak itu kan kadang-kadang bisa jadi dia mengalami sesuatu dan kita nanti bagaimana kita melihat kondisi segala macam itu kita membantu proses-prosesnya gimana mungkin kita perlu kalau mau dibuat kelasnya ayo lah kita nanti bisa dibuat kelas seharinya bagaimana nanti penanganan-penanganannya mungkin bisa nanti kalau mau ya kalau mau sih bisa Ya. bisa sangat bisa gitu. Baik, Ustaz, kan antum akan ke beberapa tempat yang insya Allah Ya. kalau boleh minta bocoran dari jenengan. Mhm. Kira-kira kan kebutuhan yang nggak mungkin habis itu kebutuhan pangan ya. Ya. Dan itu sudah Kalau, cukup insya Allah. Itu sudah oh cukup. gitu ya. Jadi kalau misalnya MKI kemarin ada ide dari ketum bahwa satu jamaah satu karung beras itu mungkin atau gimana? Eh, ada saran dari antum? Kalau saya sih lebih pada ini Seth, ya karena gini jadi kita harus memahami kondisi masing-masing
tempatnya, masing-masing wilayah. bencana itu Oke, punya karakteristiknya masing-masing. oke, Karakteristik bencana gempa itu orang makan hilang, makanannya hilang, eh, rumahnya rusak, kemudian tapi bajunya masih ada. oke, Banjir itu kalau bagi model banjir bandang ini bajunya yang hilang, rumahnya hilang, bajunya hilang, kemudian banyak yang hilang. Nah, sekarang banyak teman-teman fokusnya di pangan. Di pangan itu memang menjadi fokus utama dan itu pasti di setiap bencana apapun menjadi utama. Tapi ingat karena ini bukan gempa, kalau gempa itu bajunya masih ada. Nah, oke, hari ini keterbatasan yang korban adalah keterbatasan untuk misalkan hijab dan penutup aurat. Khimar misalkan atau baju-baju yang inilah. Ini yang menurut saya kalau ini lebih utama di situ. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya gitu. Bahkan kan kemarin banyak yang akhirnya bapak-bapak pakai baju ibu-ibu. Ini juga ya, lucu. Kenapa? Karena seringkali yang ngasih bantuan itu kadang-kadang ke ibu-ibu, bapak-bapaknya ya, juga dilupain. Jadi akhirnya bapak-bapak pakai daster. Ya adanya itu gimana lagi kan gitu ya, kan. Padahal mungkin alhamdulillah kemarin ada yang bantu sarung ya sekitar ya walaupun tapi namanya bantuan itu pasti ada keterbatasan. ya, Tapi kalau saya menurut saya kalaupun ini bentuknya adalah penutup aurat kalau saya. baik, baik, Kalau karena hari ini dari teman-teman itu hari ini satu kapal ya dari Belawan itu merapat itu isinya juga bantuan pangan. Jadi oke, kalau bantuan pangan sih insya Allah ya nggak kurang lah insya Allah. oke, Masyarakat kita itu kalau namanya pangan tuh apa namanya sat lah kali gitu. Tapi kan ya, orang-orang tidak hanya butuh pangan seperti itu. ya. Kalau kalau boleh nanti secara konkret jangan sampai sana bisa Ya, dipetakan saat kebutuhannya baik, kira-kira baik, yang bisa baik, kita baik. kita apa opiak-opiak jamaah gitu, kita bisa minta Ya, mungkin baju-baju yang masih bagus yang kepengen ganti koleksi, tolong deh nah, jangan jangan sayang-sayang sama baju yang 2 tahun lalu kayaknya masih bagus nih pakai lagi nggak jadi ngasih tuh ceritanya, ya, padahal nanti kan dihisap sama Allah jadi urusannya panjang lagi. ya Jadi betul. nggak tahu satu satu keluarga satu style, wah kedigitan ya, mungkin 3 atau 4 style gitu. Kalau misalnya menyulitkan untuk logistik, mungkin kita bisa titip transfer ke antum, antum yang belanja di sana sesuai kebutuhan di sana seperti apa gitu, koordinasi aja kita. Boleh, boleh nanti kita ini ya, kita nanti kita kondisional saja. Jadi Siap. prinsipnya kan terus ya dan tim-tim di sana kan masih terus berjalan ya. Kita Ya, berharap sih dan tadi kita memang kayak saya bilang ini bukan karena kita kasihan pada mereka, tapi ini ya, bagaimana kita menunjukkan syiar kita bahwa ya, kita mengasihi mereka ini bagian dari syiar kita. Itu yang menjadi pentingnya seperti itu. ya. Kan kalau balik lagi sekolah, Ya, apakah ya, nanti secara fisik dibuat dulu adalah sekolah sebagai ruang sosial utama anak-anak, tak kelas-kelas yang sifatnya moving class atau mungkin di bawah pohon yang sifatnya tapi lebih ke klasikal gitu, karena kan pemulihan psikososial ini kan bukan soal menyembuhkan batin tapi kan ya, mengembalikan fungsi betul, sosial, melatih betul, betul. Jadi ada dua set. Nanti ada sekolah-sekolah yang memang kalau yang hilang, ya berarti kan ada sekolah-sekolah darurat. Tapi kalau dari Senin kemarin itu ada beberapa sekolah yang memang masih memungkinkan, yang masih untuk belajar memungkinkan hidup untuk, kembali. ya, eh, saya nge-freeze nggak sih? Enggak Betul? ya? Oh, betul, betul. Memang kalau ada masalah ini Bekasi pokoknya, ya. Nah, jadi memang untuk sekolah-sekolah darurat ini ada dua bentuk. Ada sekolah yang memang masih bisa berjalan. Nah, berarti kita akan intervensi langsung. Kemudian Hmm, untuk sekolah-sekolah darurat kemarin alhamdulillah ada beberapa ini ya, ada beberapa kepedulian dari banyak orang yang kita sedang juga ada kan ada kalau yang sekolah yang hilang sama sekali itu kalau nggak salah 3 hmm, sak bentuk-bentuknya hilang gitu ya, sak oke, bentuk-bentuknya hilang oke, itu ada gitu. Tapi ada kebanyakan sih masih masih bisa beroperasi, tapi oke, masyarakatnya yang memang ini. Nah, ini kita memang eh,
istilahnya kita kolaborasi saja karena kita punya keterbatasan yang memang memungkinkan adalah kita yang memungkinkan adalah sekolah-sekolah yang yang sudah beroperasi sekarang, yang sudah beroperasi, yang sudah berjalan seminggu ini, itu yang kita banyak bantu seperti itu. Dan kemarin Iya. pertama itu bantuan kita itu sebenarnya pertama itu kepada guru. Jadi kemarin kita sudah koordinasi dengan teman-teman yang sudah disampaikan itu, yang disalurkan langsung itu adalah untuk guru. Jadi untuk guru itu sudah Diamankan kita dulu ya. sudah diamankan. Jadi memang karena semua kita lihat, kita petakan ini bantuan pangan sudah, bantuan ini sudah dari seluruh masyarakat sudah. Nah, kita gurunya kita gitu, diutamakan. dia utamakan, bukan kita yang lain kita enggak, bukan, tapi kita Iya. melihat karena dia yang harus nanti pulih paling awal, nah Iya. makanya kita bantu dulu, kita ininya seperti itu. Soalnya dia kan bantu menstrukturkan ulang kehidupan si Betul, anak-anak ini iya. kan. Iya, betul. Kan Dan hidup yang kacau ini kan dihadirkan rutinitas, ada jam pelajaran, ada penugasan, ada evaluasi, struktur iya, dan batas yang sehat. Rasa hidup kembali normal itu kan paling tidak ada posisi di mana kita datang di satu kondisi di mana menstabilkan psikologis korban betul. trauma dulu kan. Betul, dan itu tuh PR banget kalau merekanya sendiri belum selesai. Iya. Iya. Nah, makanya kita memastikan dari tingkat mereka, selesai di tingkat mereka. Nah, kemudian kita tahap keduanya adalah mereka mengintervensi sambil tetap dipandu oleh teman-teman yang memang teman-teman yang expert. Jadi mereka itu nanti akhirnya bikin komunitas-komunitas, dari komunitasnya ini dipilah mana yang bisa langsung ditangani mereka, mana yang tidak, nanti kita kerjasama lebih ini lagi. Jadi kita berharap dengan begitu pemulihannya lebih cepat. Apalagi mereka memahami bahasa kaumnya tadi, bahasa Iya. lokal itu menjadi sangat sangat penting banget gitu. Oke. Kalau lihat bagaimana nanti kita sharing sama Budi Darmi atau guru yang lain. Iya, Guru itu kan ngedidik emosi ya, bukan hanya betul. akademik gitu. Kan kalau dalam pemulihan social psychology itu kan mengajarkan pengenalan emosi, bagaimana ngontrol marah, sedih, takut, dan membantu anak untuk mengekspresikan emosi secara sehat. Saya nggak tahu, ada model-model gambar, nulis atau apa yang biasanya dilatihkan ke Iya. pengendalian diri dan ke Jadi mereka. gini, kalau kembali itu sebenarnya yang paling awal sebenarnya itu adalah tugas orang tua ya. Kalau kita mau gininya, tetapi dalam kondisi hari ini kita melihat memang pendidikan itu kalau kita meminta orang tua yang sangat ini kan kita tahu kondisinya hari ini. Nah, makanya memang mau tidak mau kita harus acceptance bahwa guru dan sekolah lah hari ini menjadi ujung tombak. Nah, jadi ujung tombak. Makanya kenapa kita hanya di situ. Nah, kemudian bagaimana teknisnya? Sebenarnya yang paling penting itu aktivitas mana yang melibatkan emosi. Aktivitas-aktivitas mana yang melibatkan emosi, tentunya apakah itu menulis, apakah itu bermain, apakah itu nanti kita membuat skenario drama, apakah mereka dengan gerak, segala macam. Nah, yang paling penting sebenarnya pada bagaimana setelah itu memaknai kan di sini yang seringkali itu dilepas itu ya udah kita kayak model ice breaking gitu ya, Ya, kita pahami outbound lah, masing-masing. outbound gitu, wah main gini. Nah, Pak, sebenarnya bukan titiknya bukan di situ, tapi bagaimana memaknai apa yang Ya, mereka lakukan itu. dapat Nah, apa insight-nya, iya, elaborasinya gimana? betul. Menguncinya itu kadang-kadang kita itu udah buka pintu, tapi nggak menutup pintu dan nggak ngunci. Akhirnya Ya, mereka itu nggak mendapatkan apapun lah. iya, Ini yang sebenarnya sedang kita pastikan karena di guru itu kan ada, kalau bahkan dari hari ini nanti mungkin Bude juga ini ya, ada di deep learning itu adalah bagaimana ada nanti deep-nya tadi di belakang itu ngunci, akhirnya mereka mendapatkan aha moment. Nah, itu sama dengan sebenarnya kalau kita hubungan dengan di rumah-rumah kita, obrolan-obrolan itu jangan hanya terbuka saja, tapi nanti jangan lupa ditutup. iya, Tutupnya bukan dengan doa kafaratul majelis pastinya iya, gitu kan. iya, Ini itu berbeda lagi. Tapi iya, bagaimana menutup mereka mendapatkan, oh iya ya. Oh, tidak hanya tahu tapi paham. Oh, jadi tidak hanya tentang konten tapi konteksnya juga dapat gitu. iya. Biasanya kalau di kondisi-kondisi yang bisa kita tarik dari penanganan itu ke masing-masing keluarga kita yang
yang jauh dari bencana itu apa namanya, contoh-contoh sederhana supaya kita bisa melihat bahwa kan guru nih dipercaya sama anak gitu ya. Ya, Anak kan sering takut cerita orang tua, tapi kalau sama guru lebih kebuka gitu kan, karena ya, lebih hitungan intensitas ketemunya lebih banyakkan guru daripada orang tua gitu kan, eh, ngobrolnya, ya. in Nah, mungkin touch-nya. mungkin bukan ketemunya, Seth, tapi in touch-nya Hmm, sebenarnya. Kalau ketemunya sebenarnya kalau kita hitung-hitung sebenarnya ketemu orang tua jauh lebih banyak. ya, ya, ya. Tapi touching emosi. Hari ini mohon maaf ya, kan beberapa itu sekolah aja yang sekolah bayi itu udah ada ya. Hmm, Sekolah bayi itu ada. Jadi gini, kan touching itu harus ada activity bersama. oke. Nah, hari ini seringkali bersama orang tua itu tidak ada aktivitas bersamanya. Hmm. Nah, Hanya kalau hanya hanya bersama tapi tidak membersamai gitu ya. Nah, ya ya. Ya itu yang jadi masalah kan di situ sebenarnya, Seth. Jadi kalau kalau kenapa anak itu sangat dengan guru itu istilah kata ya digugu dan ditiru banget karena apa? Ada proses bersama ngajarin ini, apalagi nanti one on one, dipegangin tangannya, ini megangnya gini loh. Lah anak-anak itu kan butuh itu ya. Ya, Nah, ya, ketika itu dapat akhirnya dapat apalagi di guru TK kan kita tahu ya guru TK ya, itu aktor ya, trigger. aktris-aktris luar biasa. Iya, iya. Mukbang dan segala macam Hmm, dan hmm, memberikan emosinya nyata dan makanya saya bilang kalau ketemu anak tuh yang paling penting kuncinya satu genuine. Makanya guru-guru yang genuine ya, itu akan dapat dengan anaknya. Nah, tadi bersama dan membersamai ini menjadi kata kunci akhirnya kenapa dia bisa mengintervensi lebih banyak. Nah, oke. itu yang saya bilang, kalau kita di tanah orang tua, hari ini cukup cukup struggle, cukup struggle kondisinya karena tadi mereka ketemu anak itu sudah membawa segudang masalahnya. Emang emang guru nggak punya masalah ya punya masalah juga. Ya, Cuma ya, akhirnya di ranah-ranah profesional pun mereka mau nggak mau untuk menurunkan itu dan ini kan mengajar itu tidak hanya tentang kewajiban ya, tapi tentang panggilan-panggilan hati mereka gitu. Nah, makanya kita memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan tupoksinya. Dan hari ini saya itu sering kenapa MKI itu istilahnya gini, kita sekian tahun di MKI, kenapa kita tetap ingin mengikhtiarkan ini adalah kita berharap tidak hanya guru yang mendidik anak-anak kita, ya, tapi kita dengan bagaimana membersamai mereka. Kehadiran kita itu tidak hadir hanya jasadnya, fisiknya, atau uangnya baik. saja yang hadir, tapi adalah memang emosinya pun hadir. Iya, Ya. saya sangat emosi ngadepin anak saya, itu beda lagi urusannya. Itu kedekatan emosional, kalau dekat bawaan Iya, emosi. iya, itu beda itu urusannya nanti. Kalau kita lihat dari perspektif nilai, Ustaz, termasuk Ya, Islam ya. Kan dalam Islam itu guru bukan cuma sekedar mengajar, tapi dia hmm, merawat, merobbi, ya, ya, mendidik akal, mendidik jiwa, mendidik akhlak, kan menjadi penenang dan penguat hati. ya, Bahkan bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa di hadis Ibnu Majah itu, sungguh aku diutus untuk menjadi pendidik gitu kan. Ini ya, artinya pemulihan jiwa ini bagian dari misi pendidikan yang ya betul. harusnya kekonsistenan guru, bagaimana Mhm. rasa percaya, bagaimana rasa aman, bagaimana ngatur struktur hidup, Ya, keteraturan. Itu kan meskipun dia sendiri punya masalah, dia akan mendahulukan kurikulum paling tidak gitu kan. betul, 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 betul. Jadi ada pemulihan relasi sosialnya. Nah, yang saya lihat yaitu tadi menanamkan makna dan harapan ini yang apa namanya menjadi PR banyak kita, karena ada sebagian kita yang kemudian berdalih nggak tahu males, eh, saya nggak bisa ngajar, Ya, ya. seolah-olah jadi bagian yang nah, terus gitu ya udah saya serahin aja sama orang lain, nah kita jadi Ada dua, Berdalih Sat. itu, Ustaz. Jadi ada dua, Sat. Ada nggak bisa itu karena dia nggak paham kurikulumnya, hmm, berarti kurang dekat dong sama Qurannya. ya, Atau kalau saya istilahnya gitu, bukan saya judgement ya, bukan saya judgement, tapi bahwa kan ada kurikulumnya sudah di Quran sudah ada, melalui sirah sudah ada. Berarti kan ya, kalau pengetahuan kurikulumnya
dengan kita belajar. Dan tetapi ingat bahwa ada fitrah kita, secara fitrah itu kita sebagai orang tua, fitrah kita itu sudah ngajar, itu sudah jadi fitrah kita Hmm, sebenarnya gitu. hmm, Nah, hmm. ngajar itu kan fitrah. Meskipun Cuma tanpa dalil ya. iya, cuma makanya kalau bagaimana kontennya, makanya kan gini, konteksnya kan fitrah itu konteksnya. Kontennya mana? Ya mushaf kita adalah konteksnya, apa kontennya. Kemudian sirah nabawiyah adalah kontennya gitulah. Itu sebenarnya berarti ada dua kan. Kita tetap harus belajar dan kita harus tetap berpraktek kan gitu. Apapun kondisinya ya kita punya kewajiban itu gitu. Sempat ketemu nggak Ustaz, di beberapa tempat misalnya ada Mhm. guru-guru yang dia sendiri juga bermasalah gitu. Oh, di ruang-ruang tertutup saya sering ngalamin itu Ustaz. Jadi di ruang-ruang ini tapi mereka ya tadi ya dia bilang Ustaz nggak hanya mereka yang trauma, saya juga trauma. Iya saya bilang gitu, tapi memang di sisi lain mereka juga karena rasa cintanya pada anak-anak, gitu kan, rasa cinta jadi anak-anak, mereka menepiskan itu dan lebih mengutamakan anak-anaknya. Jadi Masya itu menurut Allah. saya itu yang Altruis banget. itu banyak Ustaz. Jadi kalau dan mereka tahu nggak mungkin saya lakukan ini di tempat saya mengeluarkan kondisi ini di ruang-ruang terbuka karena saya paham mereka sangat percaya pada saya. Tapi ya tadi tetap mereka itu manusia biasa, makanya tetap kita buatnya apa namanya sistem sel ya. Jadi guru ke anak lah, mereka yang ini kita nanti ada tim advance-nya yang juga ngurusin. Jadi tetap mereka pun dapat pendampingan. Jangan sampai mereka nanti kehilangan kayak ini lilin. Kayak lilin nanti jangan sama Iya, kayak lilin yang habis akhirnya mubazir. betul gitu. Baik. Kita sharing ya Ustaz sama Monggo. jamaah. Kita Budi sama Budi itu ada Budi. iya siap. Monggo Budi, kita sharing Budi. Kenapa eh, apa dan bagaimana yang kita bahas ini kalau boleh Budi ikut nimbrung. Monggo. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalis Tafatul Maskur Ustaz. Baik, Masya Allah. Tabarakallah. Ini saatnya untuk sama-sama saling menguatkan gitu ya dengan sharing pengalaman juga mungkin juga ada banyak hal yang bisa diusulkan dan tadi Abah Ruli yang akan ke sana tentu akan melihat bagaimana memetakan lah ya apa yang dibutuhkan karena kalau logistik ini kayaknya memang pemerintah sudah sigap ya dan juga banyak relawan yang pendahulu yang sudah mempersiapkan kalau kita lihat tuh dan mungkin nanti apa yang dibutuhkan di lapangan ini akan dilaporkan lah insya Allah Mbak Ruli bisa share juga bah di grup gitu ya ceritanya dan kisah-kisahnya yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Silakan tadi Bude Darmi sudah diajak nih dan ada Budari Yuria juga nih, beliau guru juga nih, Bunda Yuria Insya guru Allah. pesantren gitu ya. Nah, ini adik kakak Masya Allah nih dua guru kita ini. Silakan Bude ada yang ingin disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Iya sih, merinding juga sih kalau ngeliat ini di sana ya. Jangan kan mereka yang mengalami langsung Ustadz ya. Pernah dulu di sekolah tuh saya di sekolah kita gempa itu benar hanya dampak gempanya pusatnya di Banten ya. Serpong itu masih jauh. Tapi itu anak udah ketakutan banget. Itu anak SMP ya. Itu anak SMP. Apalagi kita aja gurunya bisa sampai gemeteran juga. Apalagi sampai itu anak kecil atau apa ya masyarakat lah ya. Memang butuh pemulihan karena terkadang anak itu selalu teringat ya apa yang terjadi. Apalagi kalau dia masa kecil gitu ya, itu pasti akan teringat selalu sampai kapanpun mungkin ya. Memang itu butuh waktu Ustadz ya, tidak bisa instan. Ya kita Betul. sebagai guru memang harusnya ya kudunya mah ya ya pendekatan ke mereka ya karena memang terkadang siswa itu Ustadz saya yang saya alami terkadang lebih terbuka sama gurunya Ya. ketimbang orang tuanya gitu loh dalam masalah apapun apalagi ini masalah besar ya itu trauma banget jadi Ya, gurunya juga perlu dibekali juga Ustadz itu pasti iya. Kalau nggak nanti bahaya. Gurunya nggak punya iya jurus bahaya nanti itu. iya betul Ustadz seperti itu mungkin adik saya Yuria juga bisa karena dia tuh sering tuh daerahnya kena gempa juga itu silakan Yuria Silakan Bunda Yuria. makasih Ustadz Iya sama-sama.
Silakan, Bunda, Bunda Yulia Bunda atau Yulia mungkin yang lainnya. Di sini ada Bunda Nina juga dari Bandar Lampung ya. Beliau juga ya, eh, Mbak banyak Nina juga sangat ini concern terhadap hal-hal seperti ini. ini. Ingin sharing Bunda Nina? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suaranya kurang baik, saya sedang terapi menggunakan helm. Oh. Ya, apa dalam bencana ini kan yang hancur bukan cuma infrastruktur ya, Iya, ada kesejahteraan lahir batin ikut luluh lantak, ikatan sosial, harapan, keberlanjutan pembelajaran itu ikut hancur, hanyut, luluh lantak dalam bencana seperti itu. Dan relawan itu menjadi human bridge gitu, jembatan manusiawi yang menyelamatkan tatanan-tatanan itu. Jadi yang memberikan akses kepada kebutuhan mendasar, pelayanan-pelayanan mendasar, kemudian resilience yang sifatnya emosional dan spiritual, dan menata kembali jalan menuju mungkin bukan normal yang sesungguhnya seperti sebelumnya gitu ya, tetapi membentuk new normal dan pertumbuhan yang visible gitu untuk daerah bencana ini. Dan yang perlu sekali hati-hati itu saat kita datang ke tempat bencana itu adalah jangan menambah keterpurukan gitu ya, jangan menambah keterpurukan. Kita menghindari aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang meningkatkan resiko atau atau justru mereka menjadi tergantung pada bantuan gitu. Ya, jadi tergantung pada bantuan itu kan itu keadaan vulnerable berbeda gitu ya. Dan trauma yang lebih parah lagi gitu itu yang perlu hati-hati kita mengingatkan diri sebelum datang ke lokasi bencana. Kemudian kan di sana juga mau tidak mau walaupun barangkali tatanannya sudah agak tidak stabil lagi, tetapi tetap ada lokal leadership dan culture yang harus kita hormati. Saat kita datang itu kan tetap harus ada siapa di sini, maksudnya secara barangkali yang dituakan gitu. Itu pun hal yang sering kali luput itu terus datang jadi ikutnya prosedur yang bencana aja gitu. Padahal tatanan yang lama tuh ada yang masih berfungsi gitu ya. Jadi kita menghormati local leadership dan culture yang berjalan sebelumnya. Nah, bekerja sama dengan mereka, dengan otoritas lokal itu maka menjadi orang yang dituakan atau guru-guru yang tersisa, ulama itu menjadi kekuatan yang Masya Allah, Insya Allah menjadi lebih solid gitu. Jadi network yang sudah terbangun dikuatkan kembali gitu. Jangan ada justru merubah tatanan itu. Gitu. Terus secara psikologis juga harus sensitif memahami bahwa penyintas itu mereka itu sudah mengalami guncangan, shock, kedukaan. Ada di antara mereka yang terpuruk karena rasa bersalah. Kalau begini, aku tidak begini, itu kan ada kemarahan, ada ketakutan. Ini kita juga harus sensitif secara psikologis memahami, berempati terhadap apa yang telah mereka lalui dan itu semuanya tidak mudah. Lalu ini tadi yang saya simak prioritas ya, kita memberikan prioritas kepada pihak-pihak yang memang
lebih membutuhkan anak-anak, orang tua, orang yang memiliki keterbatasan fisik yang dengan disabilitas, ya, perempuan, dan orang-orang yang memang secara tatanan sosial vulnerable gitu. Jadi kita memberikan apa namanya prioritas perhatian utama kepada kelompok-kelompok seperti itu. Dan ini yang sering tergoda adalah kita tidak menghormati confidentiality dan marwah mereka. Jangan Ya. pernah mengeksploit cerita apa-apa demi mendapatkan hook atau perhatian media. Ini kan apa namanya ada dignity, ada marwah yang harus secara konfidensial tetap kita hormati, ya. Dan yang paling penting adalah sustainability. Jadi empowerment itu yang harus kita fokuskan, bukan pada Ya. mereka menjadi charity dependency gitulah. Oke, jadi bukan tergantung pada bantuan, tapi memberdayakan mereka di dalam bencana itu. Barangkali begitu poin yang ingin Ya. saya Ya. mudah-mudahan bermanfaatnya. Jazakillah, jazakillah. Assalamualaikum. Masya Allah, silakan mungkin ingin juga ditanggapi oleh Ustaz Badi atau Abah Ruli. Langsung ke Abah aja. Ya, saya sih pada titik ini 100% agree dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Nina ya. Memang ini yang menjadi tadi saya bilang, makanya yang menjadi awal itu bukan kita hadir bukan karena kasihan, tapi kita hadir memang untuk syiar, dan ini karena ya kita meneladani sifat-sifat Allah, kita meneladani sifat-sifat dalam Asmaul Husna. Jadi kasih dan sayang itu kan bukan untuk memanjakan, tapi membuat tadi kata kuncinya empowering. Mereka kembali, karena hari saya pun akan kembali pada tempat saya dan mereka lah yang akan di sana terus. Makanya bagaimana mereka siap untuk lebih bagaimana kita hadir membawa kasih dan kita memberikan empati terbaik pada mereka, dan akhirnya mereka pun tadi bisa bangkit kembali, dan kita berharap kan ini ya, mereka bangsa-bangsa pilihan yang kalau saya bilang mereka oleh Allah dipilih untuk mendapatkan ujian seperti ini, itu kan berarti tidak sederhana ya. Allah pilih mereka lepas dari apa yang mungkin ada terkait dengan apa illegal logging atau segala macam. Yang paling penting hari ini Allah hadirkan mereka sebagai di Indonesia istilahnya mendapatkan dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun begitu banyak bencana kepada mereka, dan mereka itu bangsa yang kuat ya. Nah, kalau saya ke aspek kesejarahan, bagaimana Malahayati dengan pasukan Inong Balenya, dengan pasukan para ibu-ibu itu bisa menyerang Singapura, dan akhirnya membakar si Jenderal VOC itu diajak perang diajak perang sama dia dan kalah kan, si siapa namanya, Vandenberg ya kalau nggak salah. Jenderal Vandenberg itu lewat sana Malahayati itu kan, bahwa mereka itu orang-orang yang kuat, dan mereka hari ini Allah berikan ujian yang hebat, tidak oleh kita masih ujiannya beda lah ya. Ujian kita itu kan masih baper-baper doang kan. Ujian kita itu baper-baper gitu kan, ujian gitu kan. Ujian mereka apakah lebih hebat? Enggak, tapi mereka ujiannya yang kalau mungkin datang ke kita pun ya Allah gitu. Nah, hari ini kita tuh ke sana tidak hanya untuk membantu, tapi kita untuk belajar juga. Seperti itu. Insya Allah. Barakallah. Udah masuk nih dari Ibu Hastuti nih, Abah nih. Iya. Sekali bisa lewat Tanjung Pura Langkat, berarti kalau butuh istirahat, ada sahabat saya di Langkat, Abah katanya. Sana ada Insya Allah. tahfidz dan pondok tahfidz juga yang juga terdapat kitab-kitabnya, kemudian alat tulis, peralatan sholat mungkin juga ya, sejadah atau apa udah hanyut juga terbawa. Barangkali nanti Abah bisa memetakan juga apa kebutuhan yang mungkin bisa Ya. dari jamaah. Besok pagi kami ke Langkat. Insya Allah. Karena untuk logistik nampaknya memang sudah banyak yang tersedia. Mungkin ada Iya. sisi-sisi lain yang bisa kita lengkapi. Tadi Betul. hanya yang sudah butuh Quran atau Iya. alat tulis, tadi apa namanya, sejadah atau apa yang mungkin yang susah ya, mungkin tidak terpikirkan karena mungkin rezeki pertama kan lebih ke arah logistik ya, makanan yang Iya. bisa bertahan. Nah setelah itu pasca itulah yang mungkin penting juga ikut partisipasi kita di sisi mana yang bisa kita lakukan. Ya.
Baik, Bisa Ustaz, Dodi, barangkali ada yang kita juga. kita cukupkan sampai sini dulu, Ustaz. Karena persiapan ekspedisi hati ini lebih membutuhkan hati daripada fisiknya. Dan harus hati-hati. Soalnya banyak hati yang harus ditaruh. Alah ini apa lagi ini? Tapi berkabar, Ustaz, keep in touch. Iya, iya. Kita kepengen tahu juga apa yang Insya Allah. kita bisa bantu di sini. Mudah-mudahan MKI bisa punya kiprah juga di sana. Amin, 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 amin. Syukran, jazakumullah khair. Ini obrolannya membuahkan amal, apalagi ini Rajab ya, insya Allah Iya. jadi bagian yang sangat luar biasa. Diamanilah Abah Ruli dengan timnya ya. Ada berapa orang Abah yang berangkat? 4. 4 orang ya. Iya. Baik. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah selalu jaga Abah Ruli gitu ya. Amin, amin. Dan dengan timnya kemudian Allah mudahkan semua urusan dan perjalanannya. Kalau beliau jalan nggak pernah, rombongannya nggak pernah besar, karena orang-orang ya, kalau cuma berempat mungkin ya model-model kayak Fantastic Four gitu ya, satu tangannya bisa manjang, yang satu makannya banyak, yang satu lebih ini hati-hati jalan, lebih pada Pak, ya. iya lebih apa namanya lebih fleksibel aja. Kalau terlalu banyak repot nanti. Iya, Banyak repotannya gitu. koordinasinya. Iya. Malah banyakan ngurusin panitia malah nanti. Ayel-ayelan yang ada ayel. Baik, syukran jazakumullahu khair ala kulli hal, Ustaz. Barakallahu fiik. Yasarallahu murad insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Baik, jazakallah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan ya, menyimak obrolan penuh hikmah dari para guru kita, ada Ustaz Dodi dan juga Abah Dodi, yang mudah-mudahan perjalanan ekspedisi hati ini memang bisa mengembalikan hati yang terluka gitu ya, hati-hati yang tadi basisnya bukan kasihan tapi memang cinta gitu ya Pak ya. Kasih sayang itu berbeda dengan kasihan, karena kalau kasihan membuat mereka seperti Bunda Nina tadi menjadi orang-orang yang akhirnya tergantung dengan bantuan, menjadi lebih mandiri. Padahal yang penting adalah mereka kembali bangkit. Dan kita percaya dengan masyarakat Aceh dan Sumatera adalah mereka orang-orang kuat ya. Tadi aspek kesejarahan mereka ini luar biasa ya, yang sudah dibuktikan. Mudah-mudahan terulang ya. Allah sedang menempa mental mereka menjadi mental yang lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Dan bagi kita tentu bisa mengambil hikmahnya dari semua peristiwa yang terjadi. Karena tidak ada satupun peristiwa yang Allah izinkan terjadi, apapun musibah, sungguh ketika orang beriman, dalam Al-Quran disebutkan nama asabat min musibat illa bismillah ma yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang beriman itu Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amanilah Baruli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nahina wa 'allimna minhu ma jahilna wa tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.